Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai penyakit kronis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Rizal Gustiani dengan NPM 2021 01587. Yang kedua, ada Alfandi Fauji dengan NPM 2021 01545. Yang ketiga ada Depi Fitriani dengan NPM 2021 0150662. Dan yang keempat ada Rizky Nurpriyatna dengan NPM 2021 0150777. Baik, yang pertama, pengertian penyakit kronis. Penyakit kronis disebut-sebut menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Definisi penyakit kronis menurut WHO adalah penyakit yang terjadi dengan durasi panjang yang pada umumnya berkembang secara lambat serta terjadi akibat faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Istilah penyakit kronis digunakan untuk menggambarkan suatu penyakit yang bisa diderita dalam kurun waktu lama, biasanya lebih dari 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Penyakit kronis terkadang tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, dan gejala akan baru muncul ketika penyakit tersebut mulai memburuk atau semakin parah. Hal ini dapat terjadi akibat perubahan gaya hidup modern yang semakin tidak sehat. Penyakit kronis juga akan sangat mengganggu aktivitas hidup sehari-hari bagi penderitanya. Faktor penyebab penyakit kronis yaitu yang pertama ada faktor usia. Usia dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit kronis. Semakin menua seseorang, tubuhnya akan mengalami berbagai perubahan. Selain perubahan fisik, lansia juga mengalami penurunan fungsi organ dan tubuh. Lalu yang kedua ada faktor genetik, yaitu suatu kondisi di mana leluhur atau pendahulu kita atau bisa dibilang masih dalam garis hubungan darah yang sama sangat mempengaruhi keadaan generasi penerusnya. Dan yang ketiga ada faktor gaya hidup. Gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, minuman keras, dan pola makan buruk dapat beresiko menimbulkan penyakit kronis. Jenis-jenis penyakit kronis yaitu gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi saat pompa jantung melemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah gagal jantung kongestif. Gagal jantung dapat disebabkan oleh hipertensi, anemia, dan penyakit jantung. Lalu ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130/80 atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Baik, untuk jenis-jenis penyakit kronis berikutnya ada diabetes mellitus. Diabetes adalah kondisi kesehatan kronis yang mempengaruhi bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi sumber energinya. Kondisi ini membuat sebagian besar makanan akan dipecah menjadi glukosa dan dilepaskan sealiran darah sehingga menyebabkan kadar gula darah tinggi. Yang keempat ada tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya meliputi batuk yang berkepanjangan, demam, badan berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan, dan kelelahan. TBC dapat menyebar melalui udara saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Nah, kali ini jenis-jenis penyakit kronis yang akan dibahas pada klien kami adalah MAH kronis atau gastritis. Gastritis merupakan kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan, atau pengikisan. Pada lapisan lambung terdapat kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan.
Lapisan lambung dilindungi oleh lendir yang tebal sehingga tidak terjadi iritasi pada lapisan tersebut. Saat lendir tersebut hilang, iritasi bisa terjadi pada lambung. Lalu gejala gastritis yaitu ada nyeri, hilang nafsu makan, gangguan pencernaan, cegukan, mual, dan perut kembung. Selanjutnya ada jenis gastritis. Nah teman-teman, jenis gastritis ini ada dua. Yang pertama ada gastritis akut, yang kedua ada gastritis kronis. Nah yang pertama gastritis akut. Jenis yang berkembang secara cepat dan tiba-tiba. Dalam kondisi akut, iritasi akan muncul tiba-tiba. Umumnya akan muncul nyeri ulu hati yang parah walau hanya sementara sebagai gejala yang ditimbulkan. Yang kedua, ada gastritis kronis. Pada kondisi kronis, iritasi di lambung berlangsung lambat tetapi akan terjadi dalam kurun waktu yang relatif lebih lama. Nyeri yang disebabkan dari iritasi lambung yang kronis ini tidak separah dibandingkan dengan gastritis akut tetapi akan terjadi pada waktu yang lama. Iritasi ini dapat mengubah struktur lapisan lambung dan mempunyai resiko menjadi kanker. Selanjutnya ada diagnosis gastritis. Diagnosis gastritis dilakukan dengan wawancara keluhan, riwayat medis, dan melakukan pemeriksaan fisik. Selain itu, tes napas, darah, atau tinja untuk mendeteksi bakteri H. pylori. Jika dibutuhkan, dokter juga mungkin akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan seperti yang pertama, ada endoskopi, saluran cerna bagian atas untuk memeriksa peradangan di kerongkongan, lambung, dan duodenum. Dokter mungkin juga akan mengambil sampel kecil atau biopsi dari lapisan perut. Yang kedua, rangkaian tes upper gastrointestinal. Pemeriksaan ini melibatkan pengambilan sinar X dari saluran pencernaan setelah menelan larutan barium. Selanjutnya, pencegahan gastritis. Jika seorang rentan terhadap gejala gangguan pencernaan ini, mulailah mencoba mengubah porsi dan jadwal makan. Mengubah porsi dan jadwal makan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi makan dari yang sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar jadwal makan jadi lebih sering dari biasanya. Makanan berminyak, asam, atau pedas juga harus dihindari. Alkohol juga bisa menyebabkan gejala muncul, maka konsumsi minuman beralkohol juga harus dihindari. Pengendalian stres juga harus dilakukan agar bisa terhindar dari penyakit ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan BK yang tepat untuk klien memiliki penyakit kronis. Pada layanan BK yang tepat untuk klien penyakit kronis memiliki dua pandangan. Yang pertama itu pada pandangan konseling psikologis. Konseling psikologis bertujuan untuk membantu klien mengatasi kecemasan, depresi, atau stres yang muncul akibat penyakit kronis. Terapi kognitif perilaku atau CBT sangat efektif dalam membantu pasien mengubah pola pikir yang negatif dalam menghadapi tantangan emosional. Yaitu pandangan kedua, konseling keluarga. Mengingat bahwa penyakit kronis sering mempengaruhi seluruh keluarga, konseling keluarga dapat membantu anggota keluarga memahami kondisi klien dan cara mendukung mereka secara efektif, serta mengatasi konflik atau stres yang mungkin muncul. Layanan konseling kesehatan. Konselor akan membimbing pasien atau memberikan saran atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, mereka juga membantu pasien untuk memahami atau mengubah sudut pandang terhadap persoalannya. Konseling juga bisa mengatasi kesedihan, kecemasan, ketakutan berlebihan, atau kebiasaan buruk yang terjadi pada pasien. Melalui layanan konseling kesehatan, psikolog maupun psikiater bisa membantu mengidentifikasi gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan lainnya, atau bahkan skizofrenia. Tanya itu, metode ini juga bisa membantu menangani permasalahan yang mencakup hubungan dengan keluarga, teman, ataupun pasangan. Selanjutnya, kegiatan pendukung dan alih tangan kasus. Kegiatan alih tangan kasus yang diselenggarakan oleh konselor tidak lain bermaksud agar klien memperoleh pelayanan yang optimal atas permasalahan yang dialami oleh ahli atau profesional
pelayanan profesi yang benar-benar handal. Melalui alih tangannya kasus yang tepat, klien akan segera memperoleh pelayanan yang tepat. Sebaliknya, apabila alih tangan kasus tidak tepat, akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Contohnya di sini misalnya kepada profesional yang tidak tepat. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari hasil observasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa sayangi dirimu dengan menjaga kesehatanmu. Baik, sebelumnya perkenalkan dari rekan-rekan Unida ya, Kak. Perkenalan terlebih dahulu, saya sendiri Devi Fitriani, mahasiswa Unidra. Salam kenal sebelumnya ya, Kak. Oke, berikutnya perkenalan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Riza Gusiani. Salam kenal, Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan Kak, nama saya Rizky Nurretna. Eh, Minta tolong bantuannya ya Kak untuk tugas kami. Terima kasih Kak. Sama. Sebisanya ya. Perkenalkan, nama saya Alfadi Fauzi. Saya mahasiswa dari Universitas Sindang Teknik. Bantuannya ya, Kak. Baik, Kak. Jadi maksud dari kami mengadakan Zoom ini, kami diberikan tugas dari mata kuliah konseling populasi khusus untuk mengobservasi sih sebenarnya, mengobservasi terkait klien yang memiliki penyakit kronis. Tuh. Jadi sebelumnya mohon bantuannya ya kayak kalau kita nanti ada sesi wawancara atau tanya-tanya sama kakak. Ceritakan sedikit ya terlebih dahulu mengenai riwayat atau gejala penyakit yang sedang dialami. Terima kasih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Lulu. Saya punya penyakit itu disebutnya itu gastritis kronis. Ya, jadi itu kalau misalnya istilah awamnya sih kayak sebenarnya mirip-mirip sakit MAH ya. Sakit MAH dan itu apa namanya? Gejala awalnya itu ringan. Ringan gitu kayak kalau misalnya terlambat makan tuh kayak perih 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 gitu cuman nggak dirasain jadi sampai sampai suatu waktu lagi bulan puasa itu buka puasanya langsung tuh pakai Indomie jadi habis minum terus makannya langsung Indomie nggak lama setelah itu muntah muntahnya itu nggak berhenti berhenti sampai lemes banget dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di situ baru dokternya nanya apakah ada sakit lambung gitu. Terus abis itu saya jawabnya ada dan beberapa kali sudah sering sebenarnya sudah sering. Jadi lebih apa maksudnya lebih lebih sering kerasa tuh kalau misalnya habis makan pedas atau Indomie ya biasanya sih Indomie. Nah, cuman yang baru sampai parah banget, sampai muntah, sampai isi lambung kayaknya habis, sampai lemes banget tuh yang saat itu. Kemudian dokternya itu udah bilang, oh ini langsung dia tuliskan diagnosanya gastritis kronis. Gastritis kronis. Dan itu emang udah dilarang banget makan Indomie. Dilarang banget makan Indomie, dilarang minum kopi banget, dilarang makan pedas,
gitu ya. Cuman apa namanya, abis itu sempat beberapa tahun tuh eh apa namanya bergantung sama obat ya, jadi obat mah lah, obat mah. Dan itu juga cocok-cocokan kan, nyobain obat mah tuh nggak langsung satu terus cocok gitu, nggak. Obat mah itu cocok-cocokan, dan kemudian kemarin itu cocoknya sama Milanta. Dan apa namanya, itu sempet karena emang suka Indomie, suka banget sama Indomie. Jadi kalau misalnya mau makan Indomie tuh siasatinnya tuh minum Milanta dulu, baru habis itu eh, apa namanya baru makan Indomie. Terus habis itu kita tanamin sugesti baik kalau perut yang baik ya, ini mau makan Indomie, udah kangen banget mau makan Indomie. Jadi apa eh, mohon kerjasamanya perut. Jadi kita sempat kayak gitu. Jadi sehabis minum obat baru makan Indomie. Itu sih paling. Terus ternyata setelah setelah kejadian itu tuh dokter kan sempat bilang sebenarnya ini sakit sakit gastritisnya nih udah lama gitu ya, udah lama. Dan karena emang nggak dirasa sampai waktunya udah, sampai saat itu tuh titik di mana udah sakit banget sampai nggak mampu ngapa-ngapain, baru dokter yang ngeluarin, oh ini udah kronis ini Mbak gitu kan. Jadinya emang harus harus dibatasi konsumsi Indomie, kopi gitu-gitu. Ya gitu aja paling. Baik, kalau baik Kak, terima kasih sebelumnya. Kalau boleh tahu usia Kakak berapa ya? Ya, nggak main usia. Banyak usianya 45. Enggak, Deng. Enggak di bawah 40. Masih di Oh, bawah 40. berarti si penyakit kronis ini tuh masih ada di tubuh Kakak atau memang sudah riwayat Kak? Masih, Masih ya masih. kayak Kalau bandel banget masih ada. dia tuh berarti si penyakit ini tuh kambuh-kambuhan atau Hmm. gimana Kak? Ini kambuh-kambuhan. Dipicu stres sih kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya itu kan asam lambung itu kerjanya itu berbarengan sama stres ya. Jadi semakin perut kita kosong, semakin kita stres, semakin dia memicu memicu gerak lambung, ya gerak peristaltik lambungnya itu. Jadi makin nggak ada yang dikonsumsi, jadi makin luka lambungnya. Ya, jadi itu masih masih akan terus ada sampai sekarang kalau misalnya kita nggak jaga lambung kita sendiri sebenarnya. Jadi masih ada sampai sekarang. Berarti Kakak gejala awalnya tuh emang punya lambung ya Kak ya? Punya mah, punya asam Kemarin sakit lambung. lambung. Ya cuma Ada. karena udah punya asam lambung, terus makan yang nggak dijaga, terus mengkonsumsi kopi, jadinya semakin parah dan timbullah Iya. si apa sih gastritis kronis ini gitu. Gastritis kronis, yes. Untuk pengobatannya saat ini masih atau bagaimana Pak? Pengobatannya enggak, kalau hanya saat kambuh, hanya saat kambuh. Dan kalau bulan puasa kan eh, puasa itu kan kosong ya, kosong perutnya tuh kosong, lambung kosong dalam jangka waktu lama. Saya nggak berani makan makan apapun sebelum minum obat. Nah, jadi ketergantungannya tuh masih sampai sekarang tuh baru berasa pas bulan puasa. Jadi pas bulan puasa tuh harus sedia obat. Kalau nggak, kalau mau puasa full gitu ya, kalau nggak bisa sakit, bisa kambuh, nanti puasanya bolong gitu. Tergantung sama obat. Berarti kalau untuk obatnya sendiri itu, ini kan masuknya ke kategori kronis ya Kak ya? Ada Ya. di apotik atau emang Kakak harus ambil obat ini tuh ke dokter, gitu Kak? Periksa dulu baru dapat obatnya. Kalau kalau sam kalau yang sehari-hari untuk pencegahan gitu bisa 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 langsung, bisa di supermarket ada, minimarket ada, Milanta ya. Obat Milanta itu kan ada di mana-mana. Cuman kalau misalnya udah sampai tahap yang kambuh parah banget, itu bisa langsung ke rumah sakit. Dan kalau dari rumah sakit itu kan obatnya banyak.
waktu itu terakhir ke rumah sakit, yang sakitnya udah parah banget itu sampai harus ke rumah sakit dan itu harus disuntik. Baru habis disuntik, saya nggak tahu itu suntikannya apa ya. Cuman habis itu tuh udah benar-benar better, better banget. Dan konsumsi obatnya tuh banyak. Kalau misalkan udah sampai parah, parah banget. Kalau sehari-hari masih minumnya Milanta. Kalau untuk yang kakak bolak-balik ke dokter itu di tahun berapa kak? Pernyataan yang lalu. Hmm, 2 tahun yang lalu apa ya kalau nggak salah. Udah Itu dua sakit tahun banget yang sampai lalu. nggak bisa ngapa-ngapain. Sakit banget. Oke Kak, saya izin tanya. Tadi kan Kakak sempat menyinggung kalau misalnya penyakit Kakak itu bisa kambuh kalau udah makanan Indomie atau minum kopi. Nah, terus juga dipicu juga dengan stres gitu kan. Nah, kalau misalnya dari pola tidur yang terganggu, nah itu berpengaruh juga nggak terhadap penyakit Kakak gitu? Pola tidur ya. Kalau sedikit dan lamanya waktu tidur nggak berpengaruh. Lebih berpengaruhnya sama makanan, sama stres, makanan dan stres. Hmm. Ada maaf ya. Aku sedikit mau bertanya nih, saat kakak dulu 2 tahun lalu ya, bagaimana sih perasaan kakak tahu kalau kakak tuh mengidap penyakit gastritis kronis gitu kak? Perasaan kakak tuh dan orang-orang terdekat kakak tuh gimana kak? Itu kan rasanya parah banget ya. Jadi kayak udah lambungnya itu udah gemeter, udah keringet dingin, udah segala macam tuh udah sampai minta maaf sama semua orang. Takutnya udah mau meninggal saat itu juga gitu ya. Jadi saking sakitnya tuh udah Ma, aku minta maaf banget kalau aku ada salah. Terus aku minta maaf sama adikku juga. Gitu ya. Itu semuanya udah dimintain maaf. Saking sakitnya, saking sakitnya tuh udah minta maaf semuanya gitu lah pokoknya sampai segitunya. Tapi kakak yang termasuk hebat ya, maksudnya masih bisa bertahan walaupun kakak sebelumnya tuh pernah kena penyakit itu gitu kan. Kan ada orang yang semangatnya berkurang gitu. Ada juga yang udah nggak semangat ngapa-ngapain lah. Nah, tapi kakak bagaimana kak? Alhamdulillah, jadi habis sampai di rumah sakit itu juga kan masih masih udah kayak udang gitu posisinya udah kayak maksudnya udah meringkuk banget gitu kan udah saking sakitnya lambung gitu ya. Jadi habis itu udah ketemu dokter, dokter itu kayaknya punya kekuatan magic kali ya. Ngelihat dokter aja, ngelihat dokter aja pokoknya bentar lagi sembuh gitu. Jadi udah positive thinking ini insya Allah bisa sembuh, ini insya Allah bisa sembuh. Jadi habis apalagi setelah ini kalau pakai obat masih lama prosesnya. Jadi kalau misalkan nunggu nunggu saya harus minum obat, nunggu itu obatnya bekerja itu bisa sampai 1 2 jaman lagi. Sedangkan apa eh, ini pasiennya udah sakit banget gitu kan menurut dokter ya tuh. Jadi dokternya langsung ini kita suntik ya Bu, gitu minta izin sama ibu saya waktu itu ini kita suntik ya Bu, karena emang apa mbaknya ini udah kesakitan banget gitu kan. Jadi kita minta izin buat suntik. Akhirnya disuntik obat. Habis itu baru alhamdulillah itu langsung mendingan. Jadi alhamdulillah jadi selamat lah insya Allah.